warahmatullahi wabarakatuh. Rio Sport kembali menyapa Anda. Ada berita apa sih di Rio Sport kali ini? Mending kita simak sama-sama aja ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita simak semua videonya, tetap dukung channel ini ya, agar terus berkembang, yang bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Oke, langsung aja, inilah Rio Sport selengkapnya. Pelatih Persib Bandung nampaknya mulai kesal dengan penyerang barunya asal Brazil David da Silva. Selain 3 laga sudah tak cetak gol, di laga terakhir kontra Borneo FC, David ternyata berkali-kali membuang peluang emas. Hal ini terlihat di laga kontra Borneo FC. David yang di 2 laga terakhir selalu main full 90 menit, kali ini harus digantikan dan ditarik keluar di menit ke-80. Sepanjang laga itu, beberapa kali Rene Albert kecewa pada kinerja David. Meskipun ia memaklumi karena David baru bergabung, namun menurut Rene Albert, bomber sekelas David da Silva membuang banyak peluang adalah hal yang tak masuk akal. Rene Albert mulai mempertanyakan kinerja David dan Silva dan juga perekrutannya. Ya, diketahui David direkrut Persib bukanlah keinginan Rene Albert, namun keinginan bobotoh yang direalisasikan oleh Teddy Cahyono. Ini akan jadi polemik. Jika Rene Albert tak suka dengan David, otomatis tensi tegang antara Rene Albert dan Teddy Cahyono akan kembali meninggi, karena David adalah rekrutan Teddy Cahyono. Sebagai catatan, ketika awal bergabung dengan Persebaya di musim 2019 lalu, David pun sempat 5 laga tak cetak gol di bawah asuhan Wolfgang Fikal dan Jajang Nurjaman. Namun ketika dilatih Aji Santoso, barulah David da Silva menemukan ketajamannya. Apa ini artinya harus tunggu 5 laga dulu atau ganti pelatih baru David da Silva bisa gacor? Sementara itu, Mohamed Basim Rashid kembali menjadi penyelamat Persib Bandung dengan golnya. Ini kedua kalinya Rashid menyelamatkan Persib. Yang pertama saat kontra Persita di seri 1 dengan 2 golnya. Bahkan di laga ini Rashid tercatat lebih banyak ciptakan peluang dibanding 2 striker Persib, yakni Katan Hede dan da Silva. Pujian pun terus berdatangan pada Rashid, namun pemain yang terkenal dengan religius dan humoris ini hanya tertawa dan berkata, "Itu tak penting, yang penting kami menang. Siapapun yang cetak gol itu tak masalah. Kemenangan itu bukanlah milik pribadi tapi milik bersama," ujar Basim Rashid. Namun dalam catatan, Rashid baru bisa berkembang jika berduet dengan Klok. Rashid jika ada Klok seolah bebas mau ngapain aja. Dia mampu tampil bebas ke sana ke sini, berbuat apapun dan di posisi manapun jika ada Klok. Namun jika tidak ada Klok, Rashid seperti tertekan di lapangan. Lalu apakah duet Basim Rashid dan Maklok ini akan dipertahankan musim depan di Persib? Kemenangan tipis 1-0 dari Borneo FC tak membuat status pelatih Persib Robert Rene Albert aman di Persib. Pasalnya tagar Rene out masih terus menggema di media sosial. Para pebotoh belum puas jika sang menir Belanda belum didepak dari Persib. Pasalnya permainan Persib masih dianggap jauh dari harapan. Kontrak Rene Albert di Persib hingga 2025, namun segala sesuatu bisa terjadi di sepak bola. Seperti contohnya ketika di Arema, Rene Albert yang baru saja memperpanjang kontrak di Arema justru harus didepak lantaran kalah beruntun di 2 laga yang membuat dirinya harus hengkang ke PSM Makassar. Padahal kala itu Rene Albert mampu berikan gelar juara pada Arema. Namun desakan supporter Arema membuat manajemen harus melepas Rene Albert. Lalu bagaimana dengan di Persib? Apakah manajemen Persib akan mengikuti keinginan bobotoh untuk mendepak Rene Albert?
Tensi panas antara Borneo FC dengan Persib Bandung semakin meninggi usai insiden Indra Mustafa yang dipastikan tak bisa membela Borneo hingga akhir musim karena kesalahan sang pemain. Kini tensi itu semakin meningkat usai laga Borneo FC kontra Persib Bandung. Penyebabnya adalah insiden tendangan Rifat Marasabesi pada Ardi Idrus. Banyak pihak menganggap apa yang dilakukan Rifat benar-benar tak memiliki adab dan fairness. Untungnya Ardi Idrus yang sempat terpancing segera sadar dan bersikap dewasa. Namun justru komentar lain diucapkan bos Borneo FC Nabil Hussein. Dirinya mengatakan jika hal tersebut adalah wajar dalam sepak bola, karena menurutnya sepak bola bukanlah permainan catur. Ada kekerasan dalam sepak bola. Jelas komentar Nabil Hussein ini mendapat banyak kritikan dan reaksi dari Bobotoh. Bobotoh mengatakan jika Nabil Hussein ini tak waras dan tak berkeprimanusiaan. Bobotoh mengatakan coba Nabil Hussein yang jadi Ardi Idrus terus ditendang, bagaimana reaksinya? Polemik ini sebenarnya tak lepas dari keputusan kontroversi atau kinerja wasit Agus Fauzan. Wasit yang anggota TNI AD ini 2 kali sudah lakukan kontroversi pada Persib. Bahkan Bobotoh semakin membenci Agus Fauzan. Pasalnya 2 kali Agus Fauzan memimpin laga Persib dan 2 kali juga Agus Fauzan mencurangi Persib. Bahkan kekesalan Bobotoh ini pun menyambar PSSI. Menurut Bobotoh, jika PSSI memang benci pada Persib, jangan begitu caranya, memberikan wasit yang benci juga pada Persib. Aduh, gimana liga mau maju jika di dalamnya tidak ada keprofesionalan dan baper mulu serta asal bapak seneng? Mau sampai kapan sepak bola Indonesia kayak gini terus? Winger Persib Bandung Febri Haryadi dipastikan akan absen cukup lama setelah mengalami cedera di laga kontra Borneo FC. Menurut pelatih Robert Albert, Febri kemungkinan akan absen selama 1 bulan, itu pun jika proses pemulihan cederanya berjalan lancar. Rene Albert sendiri belum bisa memastikan dengan jelas cedera apa yang dialami Febri, namun dirinya mengatakan pergelangan kaki dan paha Febri bengkak cukup parah. Febri bengkak di kaki dan paha, tapi saya belum tahu cedera apa, namun kemungkinan ia akan istirahat cukup lama, ujar Robert Rene Albert. Menurut tim dokter Persib Raffi Ghani, melalui pemeriksaan awal, Febri robek otot paha yang membuat dirinya sulit bergerak. Selain itu, tulang metatarsal atau tulang pergelangan kaki Febri pun sedikit retak dan bergeser. Raffi Ghani akan mengusahakan penyembuhan Febri secepatnya. Namun jika melihat kondisi seperti ini, Raffi menginstruksikan pemain paling tidak istirahat selama 2 pekan lebih. Get well soon lah Febri, wow. Ada fakta unik di Persib, yakni duet bomber baru, yakni duet cadas atau Katan Hede dan David da Silva. Kami melihat sepanjang sejarah Persib memiliki duo bomber atau duet bomber, baru kali ini kami melihat ada duet bomber yang tak sehati. David da Silva kami anggap terlalu baik hati di lapangan atau malah cenderung penakut. Sementara Katan Hede kami anggap terlalu agresif dan terlalu egois. 3 laga sudah duet ini ditampilkan, namun tak sekalipun kami melihat duo bomber ini saling umpan atau istilahnya tektokan. Jika kita bandingkan dengan duet gelis, di mana beberapa kali gol tercipta atas hasil tektok atau kerjasama Wander Luiz dan Geoffrey Castillon. Begitupun ketika Ezekiel Duasel dan Johnny Bowman atau yang kita kenal dengan duet Jonas. Meskipun sempat cekcok di lapangan, namun ketika mencetak gol mereka seringkali menggunakan atau melakukan tektokan atau umpan dari kaki ke kaki. Jelas ini berbeda dengan duet cadas yang seolah-olah main sendiri-sendiri di lapangan. Ini seharusnya bisa diatasi oleh pelatih saat latihan. Apakah Rene Albert tak melihat ini? Katan Hede memang pilihan Rene Albert, David da Silva pilihan Teddy Cahyono. Namun seharusnya di lapangan semuanya jadi satu kesatuan. Bagaimana bisa tajam jika tak sehati? Jika boleh jujur, kami sejak awal sudah meragukan duet bomber ini. Bukan soal kualitas, namun bisakah nyetel satu sama lain? Bahkan kami sempat memilih duet Persib yang terbaik itu menurut kami ya. Menurut kami adalah Ezekiel Duasel dan Ciro Alves. Dan sebenarnya duet EJ dan Ciro adalah duet idaman Teddy Cahyono.
Ya, duet Ezekiel Duasel dan Siro Alves adalah duet idaman dari Teddy Cahyono untuk Persib. Namun, duet ini belum bisa direalisasikan di Persib. Entah apa sebabnya. Kami dari tim Rio Sport memohon maaf pada Bobotoh jika pendapat kami tentang duo cadas ini seperti ini. Tapi inilah yang kami lihat. Mereka tak akan bisa cetak gol jika tidak ada chemistry. Lalu, bagaimana menurut Bobotoh tentang duet yang kami usulkan, yakni Siro dan Eze? Oke, itulah tadi Rio Sport untuk edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola, khusus kali ke Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport.